Zoners, siapa nih yang pengen banget tahu info-info terbaru tentang artis-artis kesayangan kalian? Oke Zoners, episode kali ini Celeb Zone hadir lagi. Kira-kira siapa aja ya yang masuk nominasi artis terzone episode ini? Kabar terbaru datang dari Dr. Richard Lee nih Zoners. Dr. Richard Lee resmi laporkan dokter detektif ke polisi. Konflik terkait produk kecantikan kembali mencuat di kalangan public figure. Kali ini Dr. Richard Lee melaporkan dokter detektif yang dikenal dengan sebutan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini dibuat setelah Doktif diduga merendahkan produk kecantikan milik Richard Lee melalui unggahannya di TikTok. PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa Richard Lee telah menjalani pemeriksaan perdana pada Rabu 12 Februari 2025. Menurut Nurma, laporan tersebut berkaitan dengan 3 unggahan di akun TikTok milik Doktif yang dianggap bermasalah oleh Richard Lee. Dalam pemeriksaan pertamanya, Richard Lee mendapat sekitar 20 pertanyaan dari tim penyidik. Sementara itu, jika terbukti bersalah, Doktif terancam hukuman penjara hingga 6 tahun. Selain itu, Richard Lee telah menyerahkan beberapa bukti yang mendukung laporannya. Hingga kini, polisi masih mendalami kerugian yang dialami oleh Richard Lee akibat dugaan pencemaran nama baik ini Zoners. Namun, Nurma memastikan bahwa kasus tersebut telah masuk dalam tahap penyelidikan. Wah, kira-kira bagaimana ya Zoners kelanjutan dari kasus antar 2 ahli kecantikan ini? Tungguin info selanjutnya aja deh ya Zoners. Iris Wulur ngaku tak dapat nafkah setelah diselingkuhi. Update terbaru atas kasus perselingkuhan yang menimpa rumah tangga aktris cantik Iris Wulur sudah mencuat nih Zoners. Kabarnya, pasca kasus perselingkuhan tersebut viral, Andreas Wulur malah makin ngadi-ngadi. Suami pesinetron itu kabarnya tak lagi memberikan nafkah mingguan kepada istrinya. Padahal menurut pengakuan Iris, semenjak dirinya menikah dan menjadi ibu, ia diminta untuk tidak bekerja. Alasannya, agar Iris Wulur lebih fokus mengurus anak-anak dan suaminya. Di unggahan terbarunya, Iris Wulur bercerita jika dirinya baru saja meminta jatah uang mingguan kepada Andreas Wulur. Sayang 1000 sayang, Andreas Wulur justru mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang dan tidak memberikan nafkah mingguan itu sepeser pun kepada istrinya. Iris mengaku sedih dan menyesal. Pasalnya selama ini ia hanya mengandalkan pemberian dari suaminya. Ibu 2 anak ini juga memberikan pesan kepada para wanita agar tetap mandiri meskipun sudah menikah. Wah, betul banget nih ya Zoners. Pesan dari wanita 29 tahun itu tidak lain untuk jaga-jaga agar jika rumah tangga sedang ada masalah seperti perceraian atau ditinggal suami meninggal, pihak wanita tidak kalang kabut masalah ekonomi utamanya. 5 tahun berjuang lawan kanker, Vidi Aldiano ingin berhenti kemo tahun ini. Penyanyi pria yang sudah lama melanglang di dunia musik Indonesia, Vidi Aldiano telah berjuang melawan kanker ginjal sejak didiagnosis pada tahun 2019 lalu Zoners. Dan kini perjuangannya telah berlangsung selama 5 tahun. Setelah menjalani operasi untuk mengangkat ginjal yang terkena kanker, ia hidup dengan 1 ginjal. Namun sel kanker diketahui telah menyebar ke beberapa bagian tubuh lainnya, sehingga Vidi harus menjalani perawatan rutin setiap 3 minggu. Meski menghadapi cobaan ini, ia tetap aktif berkarya di dunia hiburan dan terus menjaga semangat serta sikap positif.
Vidi juga sering membagikan pengalaman perjuangannya melawan kanker kepada publik untuk menginspirasi dan memberi kekuatan bagi orang-orang yang mengalami tantangan serupa. Salut banget ya pokoknya sama Widi, semangatnya itu loh yang memang patut diacungin jempol. Namun, kabar mengejutkan tiba-tiba diungkapkan oleh Vidi Aldiano. Dalam diary terbarunya, Vidi Aldiano mengungkapkan rencana untuk berhenti kemoterapi di tahun ini. Ia mengaku bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup sampai sekarang, meski dengan berbagai pengobatan yang panjang. Vidi Aldiano mengaku bukan kesehatan fisiknya saja yang terganggu, tetapi juga mentalnya. Sebab menjalani pengobatan kanker ini bukan hal yang mudah dan prosesnya sangat panjang. Tak jarang Vidi Aldiano sampai dilanda stres karenanya. Suami Sheila Dara itu mengungkapkan rencananya untuk menyudahi kemoterapi di tahun ini. Menurutnya, pengobatan itu sudah cukup lama dijalani sehingga khawatir akan ada efek samping lebih besar pada tubuhnya. Ya, apapun keputusan Vidi, kita harus tetap dukung ya Zoners. Pokoknya mah, kita semua juga berharap kalau Vidi semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pengakuan Sarwenda soal hubungannya dengan Boy William. Kabar kedekatan antara Boy William dan Sarwenda memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen ya Zoners. Keduanya pun tak jarang dijodoh-jodohkan oleh netizen karena dinilai cocok dan serasi. Kedekatan antara Boy William dan Sarwenda bermula dari kolaborasi mereka dalam berbagai konten di media sosial. Interaksi yang mereka tunjukkan di depan publik pun membuat banyak netizen yang merasa baper dan berharap keduanya bisa berjodoh. Terlebih lagi, Boy William juga sempat menunjukkan gerak-gerik mesra dan menatap Sarwenda dengan dalam saat berbicara. Aduh, siapa yang gak melihat kalau ditatap mesra sama seorang Boy William? Tak ayal, kedekatan antara Boy William dan Sarwenda ini pun memicu berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang mendukung dan mendoakan agar keduanya bisa berjodoh. Namun, ada pula yang merasa tidak yakin dan hanya menganggap kedekatan mereka sebatas teman biasa. Kalau keduanya sama-sama masih jomblo sih oke-oke aja ya kan Zoners. Yang penting sudah yakin satu sama lain mah gas aja gak sih? Segini mahar pernikahan Angga Yunanda untuk Shenina. Berita mengagetkan sekaligus membahagiakan dari pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon pada 10 Februari lalu sampai sekarang masih jadi topik perbincangan hangat Zoners. Acara pernikahan yang sakral ini digelar secara tertutup di Bali. Sejauh ini hanya mengundang keluarga dan kerabat terdekat. Dalam unggahannya, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon kompak mengenakan baju pengantin bernuansa Melayu. Keduanya juga tampak sumringah memperlihatkan buku nikah tanda sah keduanya resmi menikah. Konsep acara pernikahan Angga Yunanda dan Shenina ini didominasi warna putih nih Zoners. Sementara itu, mas kawin Angga menikahi Shenina Cinnamon pun tak main-main. Aktor budi pekerti ini meminang Shenina Cinnamon ini dengan mahar bernilai fantastis loh. Untuk meminang sang pujaan hati, Angga Yunanda memberikan logam mulia seberat 10 gram dan 2 gram. Lalu ada juga uang senilai 2025 US dollar atau ditaksir seharga 33,1 juta rupiah. Usai ijab kabul, sejoli ini pun tampak begitu bahagia kala bersanding di pelaminan usai sah menjadi suami istri. Di sisi lain, pernikahan mereka jadi sorotan karena terkesan mendadak. Saking dadakannya, tak sedikit yang menduga bahwa unggahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon ini sekedar adegan sebuah film. Wah, siapa juga nih yang di sini ikut ngira kalau postingan pernikahan mereka karena proyek sebuah film? Ayo ngaku. Bukan adegan film ya Zoners, tapi nikah beneran loh. Banyak netizen yang berspekulasi kalau tanggal 10 diperingati Hari Patah Hati Nasional karena ditinggal Angga Yunanda nikah. Aduh, kasihan banget ya. Makanya buruan deh cari pasangan. Sidang cerai digelar, Paula Verhoeven beberkan 42 bukti. Sidang perceraian model cantik Paula Verhoeven dan Baim Wong kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Agenda siang kali ini adalah pembuktian dari pihak tergugat, yakni Paula Verhoeven. Sesi sidang kali ini tak dihadiri secara langsung oleh kedua pihak, di mana keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum mereka. Pihak Paula Verhoeven yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ainul Yakin, menyerahkan surat dan bukti elektronik sebanyak 42 buah dalam persidangan kali ini sebagai bentuk pembuktian dari pihak Paula Verhoeven. Nah, saat ditanya isi dari bukti yang diserahkan pihak Paula Verhoeven ke pengadilan, Ainul Yakin enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Hal ini karena sidang perceraian tersebut berlangsung secara tertutup. Sementara Baim Wong yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, mempertanyakan keaslian bukti yang dibawa oleh pihak tergugat. Menurutnya, bukti yang diserahkan Paula Verhoeven ke pengadilan tidak memiliki pembanding. Dengar-dengar nih, sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu depan, di mana pihak Paula Verhoeven diminta untuk menunjukkan keaslian dari 42 bukti yang telah diserahkan ke pengadilan pada siang perceraian kali ini. Menurut kuasa hukum Paula Verhoeven, Ainul Yakin pihaknya akan membawa saksi fakta dan saksi ahli untuk sidang pembuktian pekan depan guna memberikan pembuktian terhadap bukti yang telah diserahkan. Kita tunggu aja ya Zoners, bagaimana kelanjutan sidang keputusan kasus perceraian antara kedua artis tersohor tersebut. Semoga apapun hasilnya bisa memberikan kepuasan serta sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Isa Zega mulai ditahan. Warganet, kok lapas perempuan? Kabar mengejutkan datang dari selebgram kontroversial, Isa Zega, yang kini resmi dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2A, Malang pada Selasa 11 Februari 2025. Penahanan ini dilakukan setelah berkas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandi Purnamasari, istri pengusaha Gilang Widya Pramana alias Juragan 99, dinyatakan lengkap oleh penyidik Polda Jawa Timur. Momen saat Isa Zega dibawa ke lapas menjadi sorotan publik dalam sebuah akun gosip yang mengunggah video kedatangannya. Dalam video tersebut, Isa terlihat santai saat tiba di lapas perempuan. Ia mengenakan piyama putih yang dipadukan dengan jaket biru. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tangannya yang tampak disembunyikan di balik kain. Kabarnya, ini diduga untuk menutupi borgol yang dipasangkan oleh petugas kejaksaan. Kehadirannya di lapas tidak luput dari sorotan awak media yang telah menunggu sejak siang. Dengan gaya khasnya, Isa Zega pun melontarkan komentar kepada para jurnalis yang hadir. Sebelumnya, Isa Zega dilaporkan oleh Shandi Purnamasari terkait unggahannya yang dianggap mencemarkan nama baik. Polda Jatim kemudian melakukan penahanan terhadapnya sebelum melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Malang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam, ia akhirnya dibawa ke Lapas Wanita Kelas 1, Sukun, Kota Malang. Dalam kasus ini, Isa Zega dikenakan pasal 27A Jangto, pasal 45 ayat 4 UU ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Selain itu, ia juga didakwa dengan pasal tambahan terkait dugaan pemerasan, yakni pasal 27B ayat 2, Jangto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE. Jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Rasman Nasution belum minta maaf langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara usai bikin keributan. Pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan kericuhan yang terjadi di ruang sidang dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Hal itu disampaikan langsung sama Humas PN Jakarta Utara, Mariono, di Bareskrim Polri Selasa lalu. PN Jakarta Utara sudah melaporkan Rasman dan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri. Total terdapat 3 pasal, yakni pasal 335 KUHP, pasal 207 KUHP, dan pasal 217 KUHP yang dilaporkan dan diduga dilanggar.
Dalam laporan yang dilayangkan, sambung Mariono, pihaknya turut menyertakan sejumlah barang bukti, salah satunya rekaman video. Dia pun menyerahkan proses penyelidikan kasus itu kepada pihak penyidik di kepolisian. Sementara itu, dalam sebuah wawancara, pengacara Fadel Bajideh ini meyakini dirinya tak bersalah dan menolak untuk menyampaikan permintaan maaf. Rasman bahkan menyatakan bakal melaporkan balik sejumlah hakim di PN Jakarta Utara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan merampas kemerdekaan pengacara. Sebelumnya, dalam sidang itu Rasman duduk sebagai terdakwa kasus UU ITE. Peristiwa itu terjadi saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang menghadirkan Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Rasman mengamuk lantaran terima dengan keputusan Ketua Majelis Hakim yang meminta sidang tersebut digelar tertutup. Saat itu, hakim terlihat meninggalkan ruangan. Rasman kemudian mendatangi Hotman yang duduk di kursi saksi. Saat itu, tangan Rasman memegang bahu Hotman dan langsung ditepis oleh pengacara kondang tersebut. Keributan pun tak dapat dihindarkan dan ya, ricuh zoners. Jennifer Koppen sampai harus jalani terapi ke psikiater usai Dali wafat. Kondisi kesehatan mental Jennifer Koppen terganggu sejak kepergian sang suami, Dali Wasing. Jennifer kini rutin terapi ke psikiater agar bisa bangkit dari kesedihan usai Dali meninggal dunia. Bahkan, orang yang akrab disapa Mamari ini mengaku sampai sekarang masih belum bisa move on, zoners. Yah, wajar aja ya guys, ditinggal orang yang paling disayang secara tiba-tiba gitu loh. Kepergian Dali untuk selama-lamanya meninggalkan luka bagi Jennifer. Jennifer merasa stres berkepanjangan sampai memutuskan untuk berobat. Tak tanggung-tanggung, Jennifer sampai harus bolak-balik ke rumah sakit Singapura, Thailand, dan segala macam pengobatan sudah Mamari tempuh guys. Ya, mungkin saja karena adanya efek stres dan rasa duka yang panjang ya. Selain stres, Jennifer juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Jantungnya berdebar lebih cepat karena itu. Sekarang, aku juga psikiater, dan memang aku ada terapi. Cuma, tetap di otak aku mikirnya, masa iya karena stres, karena berduka, panic attack, dan anxiety bisa nyebabin efek ngerasa kayak orang mati? Di otak juga mikirnya, gue kanker nih, gue tumor, jadi macam-macam mikirnya aku penyakitan. Ungkap Mamari saat berada di podcast Denny Sumargo. Yah, kita doakan aja ya zoners, semoga keadaan Mamari segera membaik baik fisik maupun mentalnya. Apalagi ada sang anak Kamri Sky Wasing yang masih sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Tanggapan Ratu Sofia usai fotonya disebut jijik oleh sang ibu. Pemotretan Ratu Sofia dengan Cornelio Sani mendapat komentar miring dari sang ibu, Intan Mastura. Intan berkomentar jijik saat melihat foto sang anak dengan kekasihnya. Ratu lantas merespon komentar sang ibu. Menurutnya, apa yang dilakukan saat itu bersama Cornelio adalah bagian dari profesionalitas dalam pekerjaan. Ratu yang merasa dirinya seorang model, merasa harus profesional dan mengikuti arahan fotografer. Dalam keterangan penutup, Ratu meminta maaf kepada keluarga atas segala kegaduhan yang terjadi. Ia menyesal belum bisa menuruti kemauan keluarga. Sekali lagi di sini juga untuk keluarga, Ratu meminta maaf karena belum bisa menuruti kemauan keluarga. Maaf Ratu tidak seperti yang kalian harapkan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang support maupun tidak. Semoga bisa jadi pelajaran bagi saya. Terang Ratu. Ratu Sofia belakangan ini menjadi sorotan karena dituduh menikah siri dengan Cornelio Sani. Tudingan tersebut turut diungkap oleh keluarga Ratu Sofia yang tidak merestui hubungannya dengan Sani. Lagi rame zoners di media sosial nih dari akun TikTok Agnes Jennifer. Baru-baru ini ia mengunggah video ala-ala nih bersama rekannya Iris Wulur. Dalam videonya ada tulisan, kira-kira nama gengnya apa? Waduh, mau rilis geng apa nih, Ce? Dan di captionnya Agnes Jennifer juga menuliskan, ada yang mau join? Kalau banyak peminatnya, open registrasi lah. Mengingat lagi, kalau akhir-akhir ini kan juga ramai kasus perselingkuhan ya zoners. Apalagi mereka berdua adalah korban dari kasus tersebut. Apa jangan-jangan emang karena hal itu ya zoners?
Jadi, siapa nih dari kalian yang mau join? Siapa yang gak kenal sama si cantik Akila Kalista? Saat ini, ramai diperbincangkan publik nih sinetron Asmara Gen Z yang diperanin sama banyak banget artis-artis cantik loh Zones. Apalagi, akting dari si cantik Akila nih Zones. Di sinetron, Akila digandengkan sama Mohan. Nah, ini nih Zones yang bikin semua orang tergila-gila sama akting mereka. Mohan tampak cinta mampus sama Akila. Waduh, emang ya pesona gadis cantik gak ada duanya. Dari salah satu cuplikan video, tampak Mohan yang menolak untuk memberikan nomor teleponnya. Ia tidak ingin wanitanya cemburu. Tapi, ternyata cinta Mohan belum diterima loh Zona sama Akila. Kira-kira bisa nggak ya nanti Mohan dapetin cintanya Akila? Kabar gembira datang dari salah satu idola kita, pemilik suara emas Mahalini. Setelah kehamilannya, akhirnya Mahalini melahirkan anak pertama pada tanggal 15 Februari 2025 loh, Zones. Wah, selamat ya jadi mama muda Mbak Mahalini. Anak pertama Mahalini dan Rizky Febian berjenis kelamin perempuan dan memiliki nama yang sangat cantik loh, Zones, yaitu Zaire Shelina Quinlin Karima Febian. Kabar ini diunggah di akun media sosial Instagram Mahalini loh, Zones. Banyak dari netizen yang juga memberikan doa untuk anak pertama Mahalini. Wah, semoga jadi anak yang solehah ya dek, dan berbakat seperti ayah dan ibunya. Setelah berbulan-bulan nih Zones, akhirnya kasus dari Fadel mendapatkan penanganan dan kali ini dari sudut pandang sang ayah dari tersangka Fadel Bajidah, yaitu Martin Bajidah. Ia buka suara setelah Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajidah sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur dan aborsi dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani. Wah, tapi kok ada yang beda ya Zones? Ternyata sebelumnya nih, kuasa hukum Fadel Bajidah, Rasman Nasution, menjelaskan saat dijadikan tersangka, sang klien tampak tenang. Bahkan Fadel Bajidah minta waktu merokok sejenak. Wah, masih bisa tenang aja ya Fadel ini. Berita sedih datang dari artis Kim Saeron, Zones. Siapa sih yang gak kenal Kim Saeron? Sejak kecil, Saeron sudah masuk di dunia perfilman. Artis yang lahir pada tahun 2000 ini ditemukan meninggal dunia di rumahnya di kawasan Seongdong, Seoul, Korea Selatan pada Minggu 16 Februari. Ia meninggal pada usia 24 tahun. Juga, tidak ada tanda-tanda bahwa Kim Saeron melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini terus diselidiki oleh kepolisian setempat. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap kuat ya Zones. Berita satu ini datang dari si cantik Yunita Siregar. Setelah ramai filmnya yang berjudul Home Sweet Loan, Yunita berperan sebagai Kaluna, si bungsu dari 3 bersaudara yang menjadi pelik hidupnya. Dan realitanya, si cantik Yunita Siregar happy ending loh Zones. Ia akhirnya menikah dengan produser Screenplay Production pada 14 Februari 2025. Hal itu ditunjukkan pada unggahan akun Instagram milik pribadi Yunita Siregar dengan caption Happy Valentine's Day My Forever Valentine. Foto dalam unggahan tersebut tampak gambar pernikahannya dengan gaun putih yang elegan. Wah, selamat ya Mbak Yunita. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Gimana? Udah nemu artis favorit kalian belum Zones? Kalau belum, kita bakal sambung ke episode selanjutnya ya. Jangan lupa saksikan terus Celeb Zone terpanas dan terupdate hanya di Java Televisi.